Nambah lagi Bu. Selamat bergabung Bu Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah hadir, mohon untuk untuk tulis nama ya di kolom chat ya. Dan jangan lupa pakai nama asli ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Ya Bu, mulai Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa nikmatil Islam, alhamdulillah wa nikmatil iman, alhamdulillah wa nikmatil hijrah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi ya bada. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur ya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di room Zoom ini ya untuk mengikuti acara pembinaan untuk agen dan reseller dari cabang Tegal. Tema pembinaan kali ini kita akan mengambil tema membangun kesehatan finansial dengan Ewa Gold. Yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Mas Tri Nugroho. Beliau adalah konsultan of gold certificate ya. Jadi konsultan of gold yang telah bersertifikat atau kita sebut dengan COG istilahnya. Buat teman-teman yang saat ini masih berstatus agen dan belum menjadi COG ya, belum naik menjadi COG, ini semoga bisa termotivasi ya untuk seperti Mas Tri ini dan teman-teman COG lain. Karena kalau kita menjadi COG, insya Allah akan ada banyak manfaatnya. Di antaranya diizinkan untuk mengisi kegiatan gold sharing ya, dan acara pembinaan yang diselenggarakan oleh cabang. Gitu. Juga COG ini nantinya akan mempunyai amanah yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi nggak sekedar untuk ini ya, untuk berbisnis aja, tapi COG juga memiliki kelebihan. Di antaranya dia adalah seorang konsultan yang akan lebih memberikan ilmu ya, akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat dan bisa untuk dibagikan ke masyarakat luas. Akan ada trainingnya sendiri, akan ada pelatihannya sendiri. Selain itu juga untuk konsultan of gold ini akan mendapatkan PIN ya, PIN konsultan, dan juga akan mendapatkan sertifikat dari pusat. Dan ini nantinya akan bisa untuk menambah value ya dari seorang agent of gold. Gitu. Nah, bentar lagi kita akan mulai ya. Nanti materi yang akan membawakan adalah Mas Tri Nugroho ini. Untuk teman-teman, nanti di akhir materi ini akan ada sesi tanya jawab ya. Untuk ini kita harapkan selama materi
materi berlangsung, teman-teman untuk lebih aktif ya teman-teman ya. Jadi kalau Mas Tri bertanya gitu, kita menjawab seperti itu untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Bismillah ya, dengan atas izin Allah kita akan mulai saja untuk materinya. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh pemateri bermanfaat untuk teman-teman dan akan menjadi bekal ya untuk bahan siar teman-teman dan untuk lebih menguatkan langkah teman-teman ke depan. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Itu ya teman-teman ya. Monggo mulai Mas Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat MOG. Ya, ini alhamdulillah saya mendapat amanah untuk membawakan materi ya, membangun kesehatan finansial. Ini tentunya kami mendapatkan materi setelah mengikuti OAGOR. Kemarin EGA sudah ikut yang angkatan pertama, kemudian sudah ada tes dan alhamdulillah kami lulus. Ya, bukan berarti kami lebih baik, tapi lebih dahulu saja. Dan nantinya pasti teman-teman yang ada di sini bisa gantian nanti. Setuju ya, Bu Maria ya, gantian. Ya, baik, kita membangun kesehatan finansial ya. Kita awali dengan terminologi dulu nih, miskin dan kaya. Miskin dan kaya itu sebenarnya apa? Apakah itu sebuah yang sudah digariskan sehingga tidak bisa dirubah? Oh, ternyata miskin dan kaya itu asalnya adalah dari mindset. Orang yang mindsetnya kaya, tapi belum punya uang, suatu saat nanti dia bisa menjadi kaya. Orang yang kaya pun ketika dia bangkrut dan dia punya mental kaya, bermindset kaya, insya Allah bisa lagi tuh menjadi kaya lagi. Sebuah contoh cerita yang bisa kita ambil hikmahnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, di mana ketika perintah hijrah datang, Abdurrahman bin Auf melaksanakan dari Makkah hijrah ke Madinah, meninggalkan harta-harta yang sudah dikumpulkan dari hasil berdagangnya. Tanpa sepeser pun tuh yang dibawa tuh. Tapi setelah sampai ke Madinah, dengan dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, ditawari harta, pilih yang mana, ternyata tidak mau, hanya minta satu hal, ditunjukkan lokasi pasar. Setelah ditunjukkan lokasi pasar, Abdurrahman bin Auf kembali lagi, tuh sahabat tersebut kembali lagi berdagang, mengamati apa saja peluang-peluang yang bisa dilakukan. Dan sejarah mencatat bahwa Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya sangat banyak, karena berinfak sampai puluhan ribu dinar. Padahal satu dinar hari ini harganya adalah 3,9 juta tuh, dinar antam segitu. Kalau kalikan 40.000, maka sudah di atas miliar. Nah, itu angkanya. Itu sekali waktu sodakoh nilainya sampai miliaran. Itu dia, berarti miskin dan kaya asalnya dari mindset, bisa dirubah. Orang yang kaya dapat warisan harta tapi mentalnya miskin, ya suatu saat dia bisa juga bangkrut. Setuju teman-teman ya? Miskin dan kaya awalnya dari mindset, bisa kita usahakan. Merupakan takdir yang bisa dirubah. Kita dibekali dengan waktu yang sama-sama 24 jam, kita dibekali dengan 2 mata, 1 mulut, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, semuanya manusia sama. Jadi dengan modal yang sama, insya Allah kita bisa berusaha merubah kondisi kita yang saat ini kurang, bisa menjadi lebih baik lagi. Kan tetapi miskin dan kaya, miskin itu bukan aib, karena semua itu kembali tujuannya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nih, ada pertanyaan yang menarik. Pilih mana? Mana yang lebih afdol? Orang yang kaya yang suka bersyukur atau orang miskin yang suka bersabar? Yuk, chat. Pilih yang mana? Nih, kalau
Jawabannya ini ulama berdebat ya. Yang mana? Kalau yang diketahui, ini nih, orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Mana yang lebih afdol? Kenapa orang miskin lebih dulu masuk surga? Karena ulama menjelaskan orang miskin hisabnya lebih mudah. Lebih mudah dalam artian tidak ditanya mana saja sumber harta kamu. Tidak ditanya lagi untuk apa saja harta kamu untuk dihabiskan. Karena orang yang miskin berarti kan lebih sedikit pertanyaan-pertanyaan akan diberikan. Akan tetapi ternyata Islam ini mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang kaya. Apa buktinya? Nih buktinya nih. 2 dari 5 rukun Islam itu membutuhkan harta, zakat dan haji untuk dilaksanakan. Sebuah mental yang keliru bahwa kita pasrah, kita tidak akan pernah bisa membayar zakat mal, kita tidak akan pernah bisa membayar zakat hewan ternak atau pertanian, kita di usaha kita, zakat perdagangan, itu sudah mindset yang keliru. Mindset yang tepat adalah sebagai seorang muslim, bila tahun ini kita tidak bisa zakat, tidak bisa haji, maka tahun depan kita insya Allah akan bisa melaksanakan zakat, bisa melaksanakan haji dengan berusaha ya tentunya ya. Kita mengumpulkan harta dan untuk dibelanjakan di jalan Allah, di zakat, haji, di rukun Islam. Ada lagi kan kurban juga membutuhkan harta. Kemudian orang kaya bisa mendapat pahala melalui sedekah hartanya. Ketika kita mengajak teman kita ikut majelis taklim di sebuah masjid, kita dapat pahala karena kita ikut majelis taklim. Teman kita dapat pahala karena ikut majelis taklim. Tapi kita dapat pahala tambahan tuh karena kita ngajak teman kita yang berangkat majelis taklim. Betul kan? Tapi beda lagi nih kalau kita ikut iuran, ikut wakaf, ikut sedekah dalam pembangunan masjid tempat majelis taklim tersebut, tempat orang-orang sholat. Ngajak orang dapat pahala 1, tapi kalau kita membantu dengan harta kita membangun, maka dalam 1 hari itu berapa orang yang memanfaatkan masjid tersebut untuk sholat, untuk majelis taklim, sebanyak itu pula insya Allah kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengerjakan di situ. Itu dia pentingnya harta. Islam juga mengajarkan orang kaya bisa bermanfaat untuk sesama. Artinya, tidak beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Jadi, ini dia alasan kita, alasan supaya kita bisa berusaha menaikkan level finansial kita. Untuk rumus kekayaan itu sangat simpel. Hanya pengurangan saja. Penghasilan kita dikurangi dengan pengeluaran. Maka supaya kekayaan kita bertambah, kita tambahin tuh income kita. Kita perbesar income dan juga perkecil pengeluaran. Nanti kita akan bahas pengeluaran-pengeluaran yang berbahaya apa saja, dan juga income ini sebenarnya bisa ditambah melalui jalur apa saja. Semakin besar selisih antara penghasilan dan pengeluaran, insya Allah kita makin mendekati yang disebut financial freedom. Dan nanti Ewagul bisa menjadi wasilah kita. Oke. Mudah ya, rumusnya income dikurangi pengeluaran, tapi mesti utamanya kita harus menekan dari pengeluaran tersebut. Kita lihat. Ini saya sarikan dari YouTube channel Success Before 30. Ada 4 hal yang membuat orang itu akan menjadi miskin seumur hidup. Sudah kerja, dapat gaji, tapi setelah dapat gaji, uangnya hilang, langsung habis.
nanti pensiun, setelah pensiun pun juga tidak punya harta, tidak punya rumah. Ini kebiasaan-kebiasaan yang hasil risetnya dari channel Success Before 30 yang harus kita jauhi bersama-sama. Apa saja yang harus kita jauhi supaya menekan expense? Satu, membeli semua yang diinginkan yang nilainya pasti jatuh. Kita ada orang beli, jangan kita ya, ada orang membeli tas, keluar dari toko, tas yang semula dibeli harga 500.000, keluar dari toko bila ingin dijual lagi, harganya jadi berapa? Bisa jadi tinggal 200.000, bisa jadi tinggal 100.000. Itu kalau kita membeli barang-barang yang harganya jatuh. Membeli sepeda yang sekarang lagi tren, tanaman-tanaman lubang berlubang yang sekarang lagi ngetren, itu nantinya suatu saat akan jatuh itu harganya. Dan rumus umum yang berlaku adalah bila kita selalu membeli apa yang kita inginkan, suatu saat kita pasti harus menjual apa yang kita butuhkan. Karena uang kita sudah habis, belanja terus, sampai kita benar-benar, sampai ada orang, jangan kita lagi, sampai orang tersebut benar-benar jatuh, maka dia harus menjual barang-barang yang dia butuhkan. Mestinya masing-masing sudah pernah dengar nih, ada seorang yang semula hidupnya kelihatannya enak, makmur, tahu-tahu rumahnya sudah disita sama bank. Tahu-tahu mobilnya harus jual semua. Itu dia, karena selalu menuruti apa yang diinginkan, pastinya akan suatu saat jatuh menjual apa yang dia butuhkan. Yang kedua, membeli barang melebihi kemampuan dengan menggunakan kartu kredit, pay letter, pinjaman online. Meskipun kita dipermudah dengan kartu kredit, pay letter, pinjaman online, jangan sampai kita menggunakan fasilitas-fasilitas itu ya untuk belanja-belanja barang-barang yang nilainya jatuh tersebut. Setidaknya harganya itu mesti akan lebih tinggi daripada harga yang seharusnya dibeli dengan cash. Tambah lagi, bunga berbunganya akan besar sekali dan nanti kita akan keberatan. Ini dia lagi yang membuat orang bisa miskin seumur hidup. Yang ketiga, berjudi. Berjudi, money game, berjudi itu yang menang akan ketagihan, yang kalah akan penasaran. Itu pasti akan miskin, betul kan ya? Orang mau suka judi, sudah habis uangnya, pulang-pulang melihat ada TV, bisa tuh TV-nya dijual untuk main judi lagi. Pulang lagi habis uangnya, lihat ada sepeda motor, ada BPKB-nya, BPKB-nya sekolah. Itu dia yang bisa nantinya akan membuat keuangan akan hancur. Money game selanjutnya, money game itu akan membuat kaya beberapa orang, segelintir orang, tapi akan membuat rugi ribuan orang di bawahnya. Kita bisa melihat berita-berita OJK melarang berbagai macam usaha-usaha game yang sudah ada. Jadi, money game itu isinya menipu bagian bawahnya. Yang menipu adalah orang X, katakan menipu bawahnya, uang hasil penipuannya akan diserahkan ke di atasnya lagi. Dia tidak dapat enaknya, tapi bisa nanti dituntut. Hati-hati, jangan sampai kita tergoda mengikuti money game. Yang keempat, yang membuat orang itu miskin seumur hidup adalah alkohol dan kehidupan malam. Alkohol ketika dikonsumsi akan menurunkan kewarasan, pengambilan keputusannya akan keliru, akan salah, terus pastinya nanti merugikan, banyak berdampak ke berbagai masalah lanjutan. Ini wajib kita hindari ya, rumus ini 4 kebiasaan supaya
kita bisa sehat secara finansial. Harus tertib, diri kita jangan sampai, saudara-saudara kita dan teman-teman kita peringatkan. Selain dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang besar nilainya, ternyata ini ada kebiasaan-kebiasaan kecil, pengeluaran-pengeluaran kecil yang bila dikumpul-kumpulkan, ternyata bisa tuh tahu-tahu habis banyak. Latte faktor namanya, dicetuskan sama orang Amerika ya, David Page. Di mana sebenarnya kita bisa menghemat, tidak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran kecil yang setiap bulan, yang itu sebenarnya tidak mengganggu dari kelangsungan kenyamanan hidup kita. Contohnya, macam-macamnya, ngopi-ngopi cantik di kafe, keseringan ya, ini berarti kena latte faktor ya. Sering makan siang di luar, makan malam di luar, makan di restoran, tentunya itu akan banyak menguras. Kita bisa berpikir seperti ini, kalau kita sekali keluar makan habis 120.000, maka kita tuh kehilangan 0,1 gram. Nah, kita kehilangan 0,1 gram. Nanti melihat ada barang yang bagus, ada tas bagus, harga 500.000. Bisa tuh kita anggap, wah itu 0,5 gram. Kita bisa menekan supaya kita tidak membeli sesuatu yang belum benar-benar kita butuhkan. Terus yang laki-laki mungkin yang harus dijauhi, membeli rokok secara harian. Setiap hari beli satu bungkus, satu bulan bisa kumpul 400.000, 500.000 itu ibu-ibu, Pak. 600.000 satu bulan, artinya bisa 0,5 lebih kan? 0,5 gram sudah dapat, sudah ada kembalinya. Cara kita menekan semua pengeluaran itu, baik yang besar-besar tadi maupun yang kecil-kecil, bisa kan? Dari menghemat, kita tidak makan di luar 0,1 gram. Kita tidak belanja barang yang belum kita butuhkan, tas, lipstik, sepatu, atau barang-barang yang lain ya, gamis, kerudung yang kita sudah punya banyak, tidak perlu beli lagi. Dikumpul-kumpulkan bisa tuh 1 gram 1 bulan. Betul. Latte faktor ya, ini hati-hati ya, kelihatannya kecil, tapi rutin. Tidak ada sesuatu yang kecil bila itu dikerjakan terus-menerus. Ada yang sudah cara kita menekan semua pengeluaran-pengeluaran ini. Buku sumber rujukan The Latte Factor, David Page. Kalau kita tidak bisa mengerem pengeluaran-pengeluaran kita, siklusnya bisa jadi seperti ini, siklus hamster, rat race. Kita kerja keras terus, sampai nantinya tanggal 25 mendapatkan gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Tapi tanggal 25 belum selesai, masih sore, rekening kita yang semula masuk uang berkurang untuk bayar cicilan, tagihan bulanan, kewajiban-kewajiban lain. Ini karena semuanya memenuhi gaya hidup dan senang-senang. Akhirnya tidak maunya tabungan, tidak memiliki investasi. Kemudian dia akan berhutang lagi. Kerja, dihabiskan, hutang. Ketika gajian kerja, gajian lagi, habis lagi. Ini tidak akan habis. Ini dia siklus yang benar-benar harus kita jauhi ya, untuk kesehatan finansial kita. Hati-hati. Nah, dari seorang Warren Buffett, investor ulung, pesan yang simpel yang harus kita laksanakan ini, harus benar-benar jangan sampai kita itu menabung apa yang tersisa setelah kita belanja, tapi kita harus membelanjakan apa-apa yang tersisa setelah kita nabung. Yang didahulukan adalah
savingnya dulu, menabung dulu. Ini harus dicoba ya, kawan-kawan ya. Kalau kita semua sudah bisa menghemat, menekan ini, insya Allah kita bisa mengumpulkan berapa gram dari sekian gram itu bisa nantinya kita manfaatkan untuk taruh di mana jalur income kita lain selain dari earn income ya. Selanjutnya ya kita sudah menghemat apa-apa yang tadi harus kita tunda dulu. Ini dia. Setelah kita menunda, setelah kita menabung, nanti kita bisa milih nih dana-dana kita untuk yang mana, karena penghasilan itu ada 8. Satu adalah earn income, penghasilan karena kita bekerja, karena waktu kita habiskan sebagai pegawai atau sebagai kita memiliki bisnis. Yang kedua, penghasilan karena dari profit, ada margin harga dari produk atau jasa. Terus penghasilan interest income, ini maksudnya berkah income. Berkah income itu dalam artian kita tidak habis waktunya untuk bekerja, tidak habis waktunya, tidak tersita waktunya, tapi dengan kita menitipkan modal, kita bisa memperoleh return atau imbal hasil yang baik. Interest income, contohnya investasi, syirkah. Terus ada lagi capital income. Capital income adalah kenaikan penghasilan yang diperoleh karena adanya kenaikan harga. Apa-apa barang yang bisa naik, emas, tanah, rumah, saham, properti, hewan ternak, seperti itu, kapitalnya bisa naik. Potensi income yang kelima yang bisa kita cari adalah dividen income. Dividen income itu bisa dari SHU, bisa dari dividen saham. Ini barangkali ada yang belum tahu, yang mana nanti saya bahas lagi. Rental income, rental itu kalau kita menyewakan aset kita, tidak harus yang mahal ya, yang bisa disewakan ya. Tidak hanya ruko, tidak kontrakan. Sekarang yang murah pun bisa kita elektronik yang bisa disewakan. Sewakan LCD proyektor, kita sewakan drone, tidak harus sampai ratusan juta. Kita bisa menyewakan barang-barang seperti itu. Bahkan kita punya kamar, kita tata, bisa dijadikan untuk tempat Zoom, itu juga bisa menjadi penghasilan dari penyewaan. Dan nyewanya tidak hitungan hari, tapi hitungannya jam nanti. Lebih tinggi nanti hasilnya. Kita sewakan tempat, kita sediakan internet, dan alat-alat perangkatnya. Terus ada royalty income, ini dari kita memiliki hak cipta, kita membuat buku. Terus juga yang mudah selain royalty buku, membuat akun sosmed. Akun sosmed tentunya nantinya bisa seperti YouTube mendatangkan AdSense. Katakan Instagram dibuat yang banyak follower, bisa menjadikan paid promote, bisa mendapatkan endorse, seperti itu. Terus residual income. Residual income itu penghasilan karena ada kelebihan target. Dan juga P2P lending. P2P itu peer-to-peer lending ya. Itu sebagai pinjam meminjam yang dengan kita memberikan pinjaman, nanti setelah kita memberikan pinjaman bisa kita mendapatkan hasil, imbal hasil. Yang syar'i pun pastinya ada ya. Ini dia macam-macam sumber penghasilan. Kalau saya mungkin baru di level 3 mungkin ya. Ada 3 sumber penghasilan sebagai karyawan, sebagai pedagang, dan juga titip
dana. Kalau teman-teman sudah berapa ini sumbernya, ini mungkin ada yang banyak ya. Barangkali sudah punya akun YouTube, sudah punya ini. Dari 8 ini sama-sama barengan, kalau sebulan masing-masing 1 juta kan sudah banyak. Betul. Nantinya EOA Gold bisa menjadi gimana, kita bisa lihat nanti. Nah, ini dia perbandingan dulu, aset versus liability. Dari kita mendapatkan income, kita kan untuk belanja aset atau liability. Nah, ini kalau rumah itu aset atau liability ini. Ada yang mau menjawab? Termasuk aset atau liability? Rumah tuh. Rumah yang ditinggali, contohnya. Nah, kalau kita dengan memperbanyak aset, nanti kita bisa mendapatkan sumber income. Karena itu, kita harus pintar-pintar membelanjakan income kita ke yang menjadi aset nantinya. Kalau rumah tinggal, itu masih berupa liability ya. Karena itu betul nih kalau dikontrak. Waalaikumsalam. Nah, kalau dipakai sendiri ya masih menjadi liability. Kenapa? Karena rumah yang ditinggali ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita bayar listrik, bayar air, iuran kebersihan, terus juga nantinya ada pajak, perawatan. Lah, itu dia liability. Nanti ada rumusnya nih. Nah, ini dia. Cash flow. Cash flow itu dimana ini income itu peroleh dari earn income dulu. Earn income kita berapa, ditambah ada profit income, ini adalah standar income kita. Kalau nanti kita bisa membelikan dari penghasilan kita, dibelikan aset kita berupa apa saja, nanti akan bisa menambah cash flow nih, berkah income. Kalau kita salah belanja, membelikan uang kita dibelanjakan barang-barang yang termasuk liability, ya maka nanti kita harus menambah kewajiban. Kita ada orang yang sukanya koleksi sepeda motor. Koleksi sepeda motor hanya untuk dipakai sendiri, maka itu akan menjadi liability, karena sepeda motor pasti butuh perawatan. Kemudian butuh untuk pajak, butuh untuk bensin, dan itu dia liability. Kalau liability kita lebih tinggi daripada aset, daripada kita membangun aset, maka di sini bisa jadi akan minus hasilnya cash flow kita. Satu contoh ya. Contoh, ini suami dan istri aktif kerja, dapat suaminya 4 juta, istri 3 juta, kemudian bisnis EOA dari profit menghasilkan 1 juta. Maka kita mendapatkan standar income 8 juta. Nah, dari 8 juta itu harusnya kita belanjakan sedikit demi sedikit untuk membangun aset. Asetnya di sini kita belanjakan dulu. Untuk belanja apa saja, apa-apa yang bisa kita rentalkan. Kita belanja dulu tuh. Apa yang bisa direntalkan, seperti tadi LCD proyektor yang murah-murah aja, yang tempat untuk Zoom meeting, drone, kamera digital. Nah, ini kemudian kita juga belanjakan uang kita. Ini alhamdulillah sudah ada yang belanjakan kita ini menjadi agent of gold, ada yang menjadi member of gold. Maka dengan kita belanja-belanja ini, kita memiliki aset loh, lisensi tersebut. Kita bisa belanjakan untuk saham. Nanti tapi semua harus tahu ilmunya dulu ya, biar menghasilkannya positif. Nah, kalau kita tadi dengan income kita sudah membangun aset, kita belanjakan termasuk menjadi agen,
menjadi member, kita harapkan 1 bulan mungkin menghasilkan 1 juta. Untuk mengawali udah bagus nih, paham. Maka bisa menghasilkan berkah income 3,5 juta sebulan paling tidak. Belanja bulanan kita, kontrakan 1 juta, rumah tangga 3 juta, 6 juta, transport setengah juta, pulsa kuota setengah juta, totalnya 6 juta. Maka totalan kita menghasilkan income adalah 11,5 dan juga dikurangi 6 juta, maka 1 bulan bisa menabung 5,5. Nah, sedikit demi sedikit kita tambahkan. Setelah nambah tabungannya, nanti untuk pembelian ya, kalau udah taruh lagi. Bisa kita lakukan. Hasilnya positif. Jangan sampai kita kebanyakan dibelikan liability. Makasih Ume. Nah, supaya kita bisa membangun berkah income selain dari income, apa saja langkah yang harus dilakukan. Satu, kita menemukan tuh alasan yang kuat. Mas Tri, maaf. Ya, Bu. Di mute dulu, Mas. Suaranya pada masuk. Di mute dulu. Oh ya, sebentar ya. Caranya Di unmute dulu maksudnya. Oke. Ya udah Bu ya. Ya, suaranya sudah, terima kasih. Kita kembali nih, ada 10 poin nih untuk melangkah membangun berkah income. Satu, kita harus menemukan alasan yang kuat. Kenapa kita harus menambah income, berkah income? Tadi, karena kita satu, harus menunaikan rukun Islam, zakat, haji. Jangan sampai kita sampai meninggal, kita tidak pernah zakat mal. Jangan sampai kita berpikir, jangan sampai terjadi, sampai kita meninggal, kita tidak berangkat haji. Kita harus jadikan itu sebagai alasan kita untuk meningkatkan income, berkah income kita. Kekuatan pilihan, kita harus bisa memilih uang kita belanjakan untuk apa? Untuk yang aset atau liability. Menambah sumber-sumber berkah income. Bangun network yang sesuai ya. Ini alhamdulillah ini kita sudah bergabung di EOA Gold. Insya Allah kita jadi komunitas yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dan juga bisa sebagai komunitas berbagi peluang usaha ya. Terus nih Pay You First, kita harus juga memberi reward kepada diri kita nantinya. Kalau kita mencapai step by step, tahap-tahap keberhasilan menambah berkah income kita. Harus dilakukan lagi supaya kita mendapatkan jalan berkah income, belajar kepada ahlinya. Kita tidak bisa dengan modalkan uang saja. Dengan modal uang, nanti ingin usaha ayam daging itu ya. Tidak bisa, kita harus belajar dulu kepada ahlinya. Kita punya uang untuk usaha kambing, tapi kita tidak tahu caranya, itu keliru. Nanti bisa-bisa modal kita yang akan habis. Lifestyle, kita harus membangun lifestyle kita yang sederhana. Kalau kita gaji kita levelnya level direktur, kalau bisa kita biaya hidup kita levelnya level di bawahnya, level manajer. Kalau gajinya gaji manajer, gaya hidupnya levelnya di bawahnya supervisor, seperti itu. Kita cukup sederhana saja. Beli pakaian yang bagus boleh, tapi jangan kebanyakan, jangan turuti. Modeling, giving, kita harus juga giving. Kita harus memberi sedekah, akan menambah, menyuburkan rezeki. Terus, ini nih nomor 9. Terlihat kaya atau memang kaya, ini harus kita jangan sampai inginnya kelihatan kaya. Kita semua dibeli,
semua pakai yang terbaru, tapi belinya dengan utang. Terus satunya lagi, apa poin supaya kita bisa membangun berkah income? Ternyata poin yang utama adalah kita harus berinvestasi pada diri kita sendiri. Kita harus investasi dengan katakan ikut pelatihan, dengan rutin membaca buku, kita belajar kepada ahli, kita jangan terlalu pelit untuk diri kita sendiri, meningkatkan kapasitas. Dengan meningkatkan kapasitas diri, kita akan tumbuh menguasai berbagai hal. Dengan kita menguasai berbagai hal, kita bisa nanti memberi solusi untuk umat, sehingga peluang yang ada bisa kita ambil dan kita mendapatkan tambahan penghasilan. Jangan pelit dengan diri sendiri untuk ilmu ya. Tuh. Jadi 10 cara supaya membangun berkah income. Nah, untuk EOA Gold sendiri sebenarnya bisa menjadi 7 jalur income ini kami dapatkan dari Ustadz Randy Reza ya, fotonya ada ini Ustadz Randy. Di mana EOA Gold itu bisa menjadi earn income. Dengan earn income itu artinya kita harus bergabung menjadi tim EOA. Bisa bergabung menjadi tim cabang juga ya Bu ya, nanti ya Bu ya, dengan bila mengupgrade diri. Kita harus menguasai persoalan-persoalan yang ada sehingga kita bisa nantinya menjadi tim EOA cabang. EOA Gold bisa memberikan kita profit income dengan kita berjualan EOA. EOA Gold bisa menjadi jalan untuk interest income, bisa untuk melalui Desirka, bisa melalui kami itu untuk mengembangkan emas. Nah, uniknya ya Kak, EOA Gold juga harganya naik, berarti kita bisa memperoleh namanya capital income, capital modal, harga modalnya naik. Seperti hari ini ya, hari ini harganya turun, ini kalau yang kemarin laku, terus belum sempat restoknya hari ini masih bersyukur banget nih. Yang kemarin ada yang beli 10 gram, terus belum sempat belanjanya hari ini. Hari ini yang 5 gram turunnya 76.000. Kalau 10 gram kali 2 144.000. Itu dari keuntungan capital income. Alhamdulillah ya. Terus dividen income kita aktif untuk EOA Club. Kita tambah simpanan berkah. Ini EOA Club itu berarti saudara usaha ekosistemnya EOA juga ya, yang belum tahu EOA Club nanti bisa jelaskan oleh Ibu BM ya, untuk menambah simpanan berkah bisa menghasilkan dividen. Rental income, bila kita sudah berjualan EOA Gold secara bisnis, kita punya kantornya kita bisa berbagi tempat, co-working space, berbagi tempat, akhirnya kita bisa memperoleh rental. Royalty income, ini kemarin Ustadz Randy menawarkan, barangkali bisa ada yang membuat buku tentang EOA Gold dari A sampai Z-nya dan dipandang bagus, itu Ustadz Randy mau menerbitkan, dengan menerbitkan buku tentang EOA Gold, nanti akan mendapatkan royalti. YouTube channel, ini memang COG, dan juga nantinya AOG tugas khususnya nanti kan juga ada untuk belajar streaming live. Nah, itu fungsinya apa? Supaya bisa membangun konten-konten untuk channel YouTube yang nantinya akan menghasilkan royalty income. Ini celah-celah yang dimiliki EOA Gold ya. Jadi ketika hari ini EOA Gold turun, adalah waktu yang bagus kita untuk menambah stok. Ketika besok harganya naik, nanti dapat keuntungan capital income. EOA Gold bisa diikutkan Desirka, beda dengan emas-emas yang lain. Emas yang lain keuntungannya hanya dari kenaikan harga. EOA Gold jumlahnya dari 0,1 gram dengan Desirka akan mendapatkan 1 saham.
Maka dengan 20 gram katakan nilainya setara dengan 200 lembar saham. Dengan Grow Your Gold ini di cabang juga menerima invest ya Bu, BM ya nanti Bu. Barangkali teman-teman mau grow your gold daripada emasnya nganggur di rumah. Betul Bu BM ya, daripada emasnya nganggur, takut tidak ada penambahan hasil, bisa nanti komunikasi dengan cabang supaya emasnya menjadi tambahan stok cabang. Setelah jadi tambahan stok cabang, nanti ada transaksi jual beli, setiap penjualannya, setiap keuntungannya nanti ada profit sharing-nya. Dan juga dasarnya EWA Gold yang ketiga itu adalah EWA Gold sebagai bisnis, ada yang disebut Ababio System. Ini nantinya dibahas di EGA juga ya, Ababio System, di mana kita sebenarnya pasukan-pasukan kecil yang saling kerjasama ya untuk merontokkan yang namanya musuh kita bersama adalah sistem yang tidak adil yang memiskinkan rakyat kebanyakan yang namanya inflasi. Dan kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat terkait bahaya inflasi lainnya. Babel sistem kan juga ada hasilnya. Ini kami contohkan ya, profit income. Profit income bila menjadi agent 0,1 gram dijual ke customer, berarti berapa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah Rp13.000 ketika ada agent menjual konsumen. Ini pastinya teman-teman sudah tahu ya. Barangkali member ada yang belum tahu, ini dia keuntungannya. Bila member ingin upgrade menjadi agent, maka potensi untungnya menjadi lebih besar. Ini dia agent dijual ke konsumen 0,1 gram 13.000, 0,2 23.000, 0,5 44.000, 1 gram 34 dan 5 gram 95.000. Profit income ini mau harganya naik, mau harga emas turun, asal dibeli di hari yang sama, profit income ini sudah pasti kita pegang, kita peroleh. Kalau tidak terpengaruh oleh naik turunnya harga, asal dengan dilakukan di hari yang sama. Nanti member barangkali mau ada yang up ke menjadi agen, ini dia nih keuntungannya. Nanti bisa komunikasi ya dengan agennya. Capital income. Capital income dari EWA Gold penjelasannya demikian. Ada selisih harga dari harian. Kemarin nih ada yang beli emas 5 gram harga 4661.500. Kita belum sempat beli, akhirnya belinya hari ini. Belinya hari ini harga modalnya itu sudah turun 76.000. Ditambah lagi profit income tadi, maka ada dua buah income yang kita peroleh. Sama halnya bila kita belinya sudah di tahun kemarin ya, tahun yang lalu kita beli di harga 5 gram mungkin baru 4,2 atau malah 4 juta, 3, sekian, mendekati 4. Dijualnya hari inilah, kita dapat kapitalnya kan tinggi sekali. Beda bila konsumen biasa ada harga buyback. Kita masih mendapatkan profit dan capital. Ini dia celah-celah yang bisa kita terima nih, kita peroleh nih kalau dengan EWA Gold. Interest income dari 8 ini saya juga alhamdulillah ngikuti dengan interest income. Kita masukkan emas kita untuk jadi modal di koperasi syariah EWA Club. Dalam durasi 6 bulan, nantinya emas kita dikembalikan berikut dengan hasilnya dengan rupiah. Nantinya dibuka lagi ya Bu ya, Desirka ya Bu ya, di EWA Club pastinya. Ya, saat ini masih belum ya Mas. Masih jalan ya, mungkin menunggu ini selesai dulu ya, nanti di bulan April. Nah, Ababio System ini eksklusif untuk agent ya, tapi agent juga bisa
berbagi untung dengan membernya. Barangkali member mereferensikan ada temannya yang mau mendaftar menjadi agent atau temannya lagi mendaftar jadi member. Kalau agent mendaftarkan agent, maka mendapatkan ujroh 500.000. Nah, ini dia. Ini kalau satu, kalau nanti bisa kita mendaftarkan lagi 5, sudah kelihatan, alhamdulillah sekali income yang bisa kita peroleh. Referral member, kalau member mendaftar ujrohnya adalah 60.000 dan profitnya dari 0,1 gram 2 keping dan 0,2 gram 2 keping adalah 40.000. Totalan ini 100.000. Ini barangkali agent yang lain mau meniru bisa menawarkan ke membernya untuk membantu mereferensikan, barangkali ada teman-temannya member mau mendaftar menjadi agent atau member. Nanti tinggal dibagi aja, kesepakatan, tidak apa-apa itu. Termasuk cara kita menambah berkah income kita. Betul ya, berarti ada berkah income yang kita peroleh dari EOA Gold. Banyak. Apa aja tadi? Kembali ke profit income, 1. Terus capital income, dari kenaikan harga emas. Interest income, bila kita memiliki stok emas, emasnya kita titipkan ke EOA Club. Terus juga dari bisnis EOA dengan mereferensikan teman kita untuk membeli lisensi juga menjadi agen. Semakin banyak agen, maka edukasi kita akan semakin masif. Semakin luas kita bisa mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari tabungan uang itu, bahaya dari inflasi ya, bahaya dari inflasi. Ada cerita seperti ini, ketika zaman dahulu masih masa peperangan, pilot pesawat tempur itu dibekali survival kit namanya. Salah satunya kotak P3K dan ada lagi yang dibawa oleh pesawat pilot tadi. Yang dibawa adalah koin emas dan cincin emas. Kenapa mereka membawa itu? Karena suatu saat bila pesawat itu jatuh sebagai survival kit, emas itu dimanapun di muka bumi ini, orang akan mau menerima emas itu untuk tukar dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu berlaku di kondisi darurat ya. Nah, kalau sekarang kita tidak di kondisi perang, tapi kondisi darurat kita ada. Kondisi darurat ketika kita menghadapi krisis ekonomi, seperti tahun 98, seperti tahun adanya Sanering, dan juga saat ini krisis di Bolivia, di mana uang itu sudah tidak berlaku. Di Bolivia, di Venezuela ya maaf ya, namanya mata uangnya Bolivar ya. Venezuela mengalami krisis dari tahun 2016 sampai sekarang masih mengalami krisis. Akhirnya apa? Uang-uangnya tidak laku, tidak bisa untuk membeli barang-barang. Ada seniman-seniman yang memanfaatkan uangnya itu untuk digambar. Setelah uangnya dicoret-coret, digambar jadi barang seni, baru itu menjadi nilai. Uang juga dijadikan bahan untuk dianyam menjadi tas. Karena ada kondisi-kondisi darurat yang bisa memicu seperti itu. Termasuk mungkin kita mengedukasi masyarakat di Indonesia pun seperti itu. Kita sudah pernah mengalami krisis, jadi bukan hal yang tidak mungkin suatu saat karena kondisi hutang negara kita tinggi. Ya, bukan tidak mungkin ya. Nah, moga-moga sih tidak, kita masih di negeri yang aman secara ekonomi. Nah, ini pesan dari Ustadz Randy Reza, EOA lifestyle kita yang harus kita miliki. Satu, kita harus low profil, tapi produktivitas tinggi. Kita harus menjadi kaya, tidak hanya sebagai terlihat kaya. Jangan terjerumus ke pergaulan teman-temannya yang mengatain, yang bilang, HP-mu kok jelek, motornya kok sudah jelek. Jangan sampai kita menuruti nih apa kata orang hanya supaya kita terlihat kaya. Kekayaan itu gaya hidup ya, bukan hanya
kita harus memiliki gayanya hidup orang kaya. Jangan kita gaya-gayaan di lifestyle. Kita harus memiliki finansial IQ, tidak hanya spiritual, tidak hanya IQ yang intelektual. Tidak hanya intelektual, kita juga harus punya financial IQ. Dan juga kita wakaf minded. Sampai Rizat Rezi dan Reza. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, kita harus menjadi mukmin yang kuat dari segi fisik, yang kuat dari segi finansial. Dan jangan sampai kita meninggalkan anak cucu kita dalam kondisi lemah kesehatan, kondisi lemah fisik, kondisi lemah finansial. Maka kita harus mencari celah-celah. Nah, Gold prinsipnya kita amankan dulu edukasi orang-orang supaya mengamankan harta-hartanya dari inflasi. Kemudian bila memang percaya, maka emas-emas itu bisa itu dikembangkan dengan tadi Club, melalui Club, Grow Your Gold. Terus juga nantinya suatu saat emas itu akan kita manfaatkan, kita gunakan kembali sebagai mata uang. Gold habit, cara termudah, efektif sekaligus jenius dalam manajemen keuangan adalah melalui emas. Seperti tadi ya, kita menekan pengeluaran, mau beli tas, wah tas itu 0,5 gram. Belinya tunda dulu. Hemat 0,5 gram. Prinsip kedua, siapa yang memegang emas, dia memiliki uang. Siapa yang memegang uang, belum tentu memiliki emas. Konsep yang tepat. Setuju ya? Siapa yang memegang emas, dia memiliki uang. Tapi siapa yang memegang uang, belum tentu memiliki emas. Nah, ini dia pesan terakhir. Bangunlah kolom cash flow Anda dengan baik dan benar. Kita cari celah-celah penghasilan dari Gold tadi. Dengan kita memiliki cash flow yang baik, kita sehat, maka kita memiliki banyak waktu berharga untuk keluarga dan agama. Ini tujuan kita kaya, tidak hanya sekedar bisa suka senang-senang jalan-jalan luar negeri, tapi juga harus berguna untuk agama kita. Karena harta hanyalah wasilah untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian kawan-kawan materi yang bisa kami sampaikan. Ini selanjutnya kami kembalikan dulu kepada Ibu Maria nggih. Barangkali Bu Maria mau menambahi, menjelaskan pada kami yang keliru karena kami baru belajar. Terima kasih Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya teman-teman penyampaian dari materi tentang kesehatan finansial ya dengan melalui Gold dari Mas Tri Nugroho. Sedikit menambahkan saja atau mempertegas saja ya bahwa membangun kesehatan finansial ini tadi kita fast to action-nya ya, bahwa kita dengan membangun kesehatan finansial kita akan memiliki banyak waktu yang berharga untuk anak juga untuk keluarga kita, seperti itu. Karena kita dengan kita sehat finansial kita, insya Allah kita akan bisa, sebagai seorang mukmin ya, kita sekaligus akan bisa menjadikan itu untuk bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk agama kita, untuk umat pada umumnya. Dan pada saat sekarang ya, di era resesi ekonomi seperti sekarang ini ya, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus selamatkan finansial umat gitu ya, finansial masyarakat gitu. Dengan apa? Dengan memilih jenis tabungan yang terbaik ya. Dan untuk saat ini adalah tabungan terbaik adalah terbukti adalah dengan emas. Kenapa emas? Karena sesungguhnya emas ini adalah harta karun umat yang selama ini disembunyikan. Oleh dulu itu emas itu sangat bermanfaat
zaman di masa era kejayaan Islam itu emas itu sangat membumi sekali ya, digunakan oleh hampir setiap orang muslim gitu. Nah, pada saat sekarang emas hanya dipakai rata-rata untuk perhiasan gitu. Padahal fungsi emas yang sesungguhnya itu adalah sebagai simpanan gitu, sebagai alat tukar bahkan ya zaman Rasul ya. Tapi kalau belum bisa dipakai sebagai alat tukar, fungsi manfaatnya itu kan banyak ya, dan salah satunya adalah dia memiliki sifat safe haven, jadi dia sebagai simpanan yang aman, dan yang sifatnya bukan cuma menjaga nilai, tapi emas itu juga akan menekan nilai dari harta kita seperti itu. Maka rasanya untuk saat ini kayaknya kita nggak bisa bilang keuangan finansial kita itu sehat ya, manakala kita tidak memiliki tabungan yang cukup gitu, tabungan emas yang cukup gitu, karena terbukti bahwa tabungan-tabungan yang lain itu sangat ini ya teman-teman ya, kurang menguntungkan ya, dan nilainya itu bisa jatuh gitu. Bahkan aset-aset yang berupa tanah atau rumah pun itu bisa jadi tidak berguna pada saat dibutuhkan. Saya punya contoh kasus, ada relasi saya ya, kawan saya itu beliau rumahnya ada 3. Jadi rumahnya bagus-bagus, asetnya bagus ya. Tapi manakala beliau membutuhkan uang dan akan menjual aset-asetnya itu, ternyata sulit sekali gitu loh. Ya nilainya memang ada kenaikan ya dari zaman beliau itu membangun. Tapi pada saat dibutuhkan untuk dijual, itu sulit sekali gitu. Dengan harga yang layak ya teman-teman ya. Dengan harga yang layak itu sulit sekali gitu. Jadi ternyata kalau aset yang berupa rumah atau tanah pun itu tidak bisa secara langsung bisa bermanfaat gitu, seperti halnya emas gitu, dan itu memerlukan tempat ya, istilahnya rumah sendiri itu kan sesuatu yang tidak bisa dibawa ya. Kalau dengan emas kita bisa bawa emas itu kemana-mana gitu, dan kita bisa simpan itu baik di rumah maupun mungkin disimpan di safety box ya, atau bisa juga dititipkan melalui Ewa Club gitu. Tadi Mas Tri menyinggung sedikit tentang Ewa Club ya. Mungkin buat para agen maupun reseller yang belum paham belum begitu familiar atau belum memakai fasilitas dari Ewa Club, itu teman-teman perlu tahu bahwa setiap agen atau setiap reseller yang dalam hal ini untuk reseller yang berlisensi ya, yang sudah otomatis terdaftar sebagai member EOA Club gitu. Jadi untuk member-member Gold yang berlisensi itu saya tekankan sekali lagi, otomatis sudah terdaftar sebagai member EOA Club. Artinya para member ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di EOA Club. Fasilitasnya itu apa saja, antara lain itu yang kita sudah adakan selama ini adalah gadai atau guided test ya, atau GTC kita lebih sering sebutnya. Nah, silakan teman-teman kalau ingin meng-GTC-kan emasnya, teman-teman tinggal bawa saja ke cabang dan kemudian isi form untuk kemudian langsung diproses. Insya Allah pada saat hari itu juga ya, tidak pakai lama dan tidak terlalu sulit ya teman-teman, hanya cukup bawa KTP asli saja ya untuk ditunjukkan, kemudian teman-teman mengisi form, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk fasilitas lain itu ada titip ya, sebenarnya ada fasilitas titip, itu silakan teman-teman menitipkan
menitipkan emasnya ke cabang untuk kemudian istilahnya kita percayakan ke cabang ya, untuk kemudian cukup membayar jasa titipnya aja. Jasa titipnya ini murah sekali ya, itu hanya Rp500 per gram per bulannya. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan jasa titip untuk yang di bank ya, pastinya jauh lebih mahal daripada itu gitu. Kemudian ada lagi fasilitas tadi Desirka. Desirka itu kalau teman-teman ingin meningkatkan profit dari emas itu untuk dipercayakan untuk kepada EWA Club gitu, untuk emas ini untuk menjadi diputar secara produktif gitu. Kemudian teman-teman akan mendapatkan bagi hasilnya gitu. Bagi hasilnya ini berapa ya, nanti ada rumusnya ya, ada hitungannya, itu tergantung dari omset ya, dari pemasukan yang ada ya. Jadi naik, kalau naik tinggi ya tinggi, kalau pas turun ya turun, seperti itu. Karena ini kan bukan bunga ya, bagi hasil itu beda. Jadi kalau naik turunnya itu yang mengikuti memang situasi dan kondisi seperti itu. Tapi alhamdulillah karena EWA Gold ini cukup running ya, cukup terus bertumbuh, omsetnya terus bertumbuh, juga semakin dipercaya masyarakat. Insya Allah yang sudah sepanjang ini adalah kita untuk profit sharingnya itu semakin meningkat, alhamdulillah. Untuk bagi teman-teman agen yang sudah melakukan Desirka, insya Allah bisa sudah membuktikan ya, dan mungkin bisa berbagi testimoninya untuk ke member-membernya atau ke agen yang lain. Begitu. Jadi mari kita bangun ya kesehatan finansial keuangan kita dengan EWA Gold. Jangan disia-siakan kesempatan kita ini ya. Kita kan di sini baik agen maupun reseller adalah semuanya adalah pembisnis ya, pembisnis EWA di dalam EWA Gold ini. Dengan brand EWA Gold kita jangan sia-siakan, karena kita punya banyak kesempatan, tidak saja untuk menyehatkan finansial kita, tapi juga menyehatkan finansial umat. Nah, Masya Allah ya, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang tidak terputus gitu. Asal kita juga luruskan niat kita, luaskan niat kita insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak dimengerti ya, silakan bisa hubungi agennya masing-masing atau bisa menghubungi cabang. Kita sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama kan akan bimbing gitu. Begitu ya teman-teman. Untuk kurang lebihnya sekian saja ya untuk acara pembinaan hari ini. Untuk partisipasinya, untuk kesediaannya ya hadir di acara ini, kami cabang Tegal, dan juga untuk para konsultan of Gold yang mendukung terselenggaranya acara ini, mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang tadi dibagikan ya akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mau dihimbau untuk pembinaan berikutnya ya, untuk hadir kembali dengan mengajak teman-temannya ya, atau juga untuk mengajak timnya. Perlu kalau misalkan mau mengajak konsumen juga enggak apa-apa gitu. Silakan kalau misalkan mau mengajak konsumennya bisa boleh izin dulu. Kalau memang materinya umum ya, sifatnya umum, lebih umum, nanti kita izinkan seperti itu. Demikian teman-teman, kita tutup ya acara pembinaan. Mohon maaf, sebelum saya tutup ya, untuk ada pertanyaan atau tidak teman-teman?
sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, silahkan di kolom chat. Ada, tidak? Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, ada. Mbak Najwa Hafizah Safitri. Silahkan Mbak, dibuka. Videonya sudah dibuka. Silahkan Mbak. Mas Tri, ada yang mau tanya Mas Tri? Assalamualaikum Mas Tri dan Bu BM. Waalaikumsalam. Saya Bu Eli. Iya. Oh, nggih, Bu Eli. Oh, Bu Eli. Oh, iya. Masuk ya suara saya ya. Nggih, Bu. Nggih, maaf ini HP dari kemarin dipakai buat Zoom sekolah anak saya, jadi ini belum saya rubah. Mohon maaf pakai nama Najwa. Ini Bu BM. Tadi kan disebutkan ditujukan untuk Bu BM. Tadi kan ada disebutkan untuk Desirkah cabang Tegal ya. Mungkin perlu aturan secara tertulis bagaimana ketentuannya. Jadi barangkali nanti dari pasukan kami ada yang mau Desirkah ke cabang, ini kita nggak bingung menyampaikannya. Barangkali perlu diterbitkan. Begitu, Bu PM. Atau mungkin sudah ada. Itu aja. Terima kasih. Oke, berarti ini pertanyaannya ke saya ya, Ibu ya? Boleh. Ya, ke Bu PM dulu. Nanti ke Mas Ri. Nanti dulu. Ada lagi. Oh gitu. Nggak sekalian Bu. Untuk Mas Tri apa Bu? Biar sekalian dijawab Bu. Oh Mas Ri. Tadi ini kalau untuk Mas Ri. Memang kita kalau pengen istilahnya gampangnya itu kan kalau pengen finansialnya bagus ya, berarti kan kita harus menghemat, intinya itu kita hidup sederhana lah, menghemat pengeluaran. Tapi saya terganggu pikiran begini, ini temannya Bu PM yang cerita. Ada temannya Bu PM itu mengurus tanah warisan satu keluarga di mana bapak ibunya meninggal ya, itu warisan tanahnya banyak sekali. Kemudian kenapa dia sampai kaya seperti itu? Ternyata selama hidupnya itu memang hemat sekali. Saking hematnya, jadi selama hidup berarti dia tidak bisa menikmati hidup itu. Ada lagi cerita begini. Jadi suami istri itu kerja keras, kemudian hidupnya itu sederhana. Saking sederhananya bisa mengumpulkan kekayaan luar biasa, fasilitas, aset-aset juga cukup banyak. Begitu istrinya meninggal, ya, suaminya itu menikah dengan karyawannya. Begitu istrinya meninggal, karyawannya yang sekarang jadi istri dari suaminya itu tadi bilang gini, oh misalnya namanya Bu Aminah misalnya. Bu Aminah itu selama ini bekerja hanya untuk membahagiakan saya. Misalnya saya sebagai itunya karyawannya ya, hanya jadi istri dari orang kaya tersebut. Ini kayak terus terang cerita-cerita seperti ini, oh iya ya, apa sih sebenarnya kita orang hidup itu mencari apa? Kalau misalnya kita kaya tapi kita tidak bisa menikmati kekayaan kita. Kalau kita mau mengumpulkan saja. Nah ini terus terang. Jadi kalau terus terang sih kalau saya masih tak seimbangkan. Tak seimbangkan maksud saya gini, di saat saya pengen makan di luar, ya makan di luar. Di saat saya pengen membeli sesuatu barang kesukaan, ya saya beli. Tak cuman agak ngeremnya maksudnya tidak seperti dulu sebelum saya kenal EOA itu suka memburu makanan enak gitu, katanya oh di sana loh
Apalagi suami memang, wah di sana enak, oh di sana enak, itu buru. Tapi sekarang enggak lah. Sekali-kali mungkin dalam sebulan enggak apa-apa, tapi enggak keseringan. Tapi terus terang, di saat saya pengen menghemat, saya pikir-pikir, aduh saya cari uang buat apa sih gitu loh. Jadi kok saya nggak bisa menikmati hidup. Mohon ini mungkin beda-beda ya penyikapannya dalam hal ini. Barangkali Mas Tri atau Bu PM punya trik yang lebih bagus lagi. Jadi biar finansial juga bagus, tapi kita juga bisa menikmati hidup. Biar nggak terlalu pelit buat diri sendiri gitu. Toh akhirnya suatu saat jika kita tidak ada, itu kan emas-emas yang sudah dikumpulkan, toh bukan kita yang menikmati, memang keturunan kita mungkin. Nah, kalau kita bisa membimbing keturunan kita bagaimana pemanfaatan emas itu, dan kita bisa mengamanahkan secara adil, mungkin insya Allah aman. Tapi kalau seandainya tidak, ya ini bisa jadi malapetaka juga bagi keturunan. Monggo mungkin Mas Tri dan Bu PM bisa menjelaskan lebih detail lagi biar saya itu tidak mang-mang ya istilahnya, atau tidak ragu-ragu. Mungkin itu saja Mas Tri dan Bu PM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bu Eli untuk pertanyaannya, Masya Allah, bagus ya Bu ya pertanyaannya ya. Bismillah saya coba jawab ya Bu ya. Untuk yang pertama, itu sirkah, itu ya. Tadi sebenarnya yang saya maksud sirkah itu tadinya untuk yang pusat khususnya Bu. Itu yang Bu Eli sendiri pernah mengikuti program sirkah di pusat ya Bu ya, dan sudah mendapatkan bagi hasilnya ya. Itu. Nah, untuk sirkah ke cabang itu sebenarnya lebih ininya kita untuk investor ya Bu ya. Jadi cabang juga membuka investor untuk kawan-kawan yang istilahnya ingin sirkah di cabang gitu. Nah, sirkah di cabang ini tentunya punya yang beda ya Bu ya, aturan yang sedikit berbeda dengan yang di pusat ya Bu ya. Jadi untuk yang di cabang ini nanti ada MOU-nya. MOU bagi yang mau sirkah itu ada MOU, jadi untuk untuk disepakati bersama gitu. Hitungannya bagaimana itu nanti semuanya ada di MOU itu Bu. Ada beberapa kawan agen yang alhamdulillah juga sudah melakukan sirkah di cabang. Tapi untuk yang sirkah di pusat juga kan lebih banyak ya Bu ya gitu. Karena memang kita lebih prioritaskan untuk sirkah yang di pusat sebenarnya, karena itu program dari pusat. Kalau sirkah di cabang ini sifatnya sebagai investor cabang gitu, karena cabang ini kan perlu ini juga ya Bu ya, perlu untuk perputaran segala macam, juga membutuhkan modal yang semakin kesini nilainya mungkin semakin tinggi gitu, karena juga semakin banyak ini kan, semakin banyak penjualan, semakin banyak yang membutuhkan stok ready seperti itu. Nah, sampai di sini ini ya Bu ya, jelas Bu untuk sirkah. Jadi nanti ada MOU-nya Bu, ada hitungannya ya. Saya nggak bisa buka di sini ya Bu, karena ini mungkin internal. Cuman ya Insya Allah ini hitungan yang ini aja sih Bu, standar, dan itu nanti disepakati itu di sudah kalau untuk investor kita sudah ada porsinya berapa persen. Nanti untuk setiap personalnya itu kita ada hitungannya lagi seperti itu Bu. Nanti kalau Bu Eli tertarik atau kawan-kawan ada yang tertarik, nanti saya perlihatkan contoh MOU-nya seperti itu. Nanti belangko MOU-nya nanti bisa dibaca seperti itu. Gitu. Jangka waktunya berapa
bulan Bu PR untuk minimal. di cabang itu di cabang kita biasanya minimal 1 tahun sih Bu. Iya, minimal 1 tahun karena kalau terlalu cepat nanti belum sempat muternya masih sebentar ya, terlalu sebentar gitu. Dan ya kalau di pusat kan jangka waktunya beda-beda ya Bu ya, tergantung kita mau pilih yang mana, mau 3 bulan boleh, 6 bulan boleh, 1 tahun boleh. Untuk yang terakhir itu kemarin minimal 6 bulan ya, 6 bulan boleh, setahun boleh, 2 tahun pun boleh, seperti itu. Nanti bagi hasilnya beda-beda, nilai bagi hasilnya tuh nanti beda-beda prosentasenya gitu, menyesuaikan jangka waktu juga seperti itu. Cuman sekali lagi karena ini bukan bunga ya, jadi yang menyesuaikan keadaan, kalau naik-naik, turun-turun gitu. Jadi, maksudnya omset atau penghasilan naik ya, naik gitu kan. Profit turun seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Nah, untuk yang kedua, nanti yang jawab sih sebenarnya yang pas Mas Tri ya, yang karena yang membawakan materi. Tapi bolehlah saya ikut ikut ini ya. Tadi karena tadi sempat bawa cerita saya ya Bu ya, saya pernah cerita itu kisah yang seperti itu. Ya itu memang jadi itu tergantung kembali ke orang ya Bu. Maksud kita di sini itu kan kaya itu bukan untuk ditimbun, karena Islam Islam pun tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Kaya di sini kenapa kita harus kaya, karena justru supaya bisa bermanfaat gitu, supaya zakatnya lebih gede, infaknya lebih gede, sedekahnya lebih gede gitu, wakafnya lebih gede. Nah, tujuannya kaya itu ke situ gitu. Dan kalau yang terus hanya untuk menimbun sampai sehemat-hematnya, itu bukan yang diharapkan seperti itu ya. Hemat boleh, tapi bukan terus tidak menikmati hidup ya, karena ada pembagiannya, ada materinya tadi yang kita pakai 60% untuk biaya hidup, kemudian 10% untuk tabungan, 10% untuk lifestyle gitu, 10%-nya lagi untuk wakaf gitu. Itu kan ada pembagiannya Bu, dan itu paling tidak kita coba atur seperti itu supaya tidak terlihat tidak menikmati hidup ya Bu ya, karena hidup ini nikmat Allah itu kan harus dinikmati, disyukurin seperti itu. Kita bisa nafas, bisa merasakan bau, mencium bau, merasakan makanan ya, itu saja nikmat luar biasa loh. Karena kan kalau misalkan taruhlah uang kita 3 miliar di tabungan, di rekening, tapi kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, atau nggak bisa merasakan apa-apa, sakit kayak gitu kan, itu kan juga percuma ya Bu. Jadi itu bukan rezeki yang misalnya kan ada yang mengkategorikan rezeki itu sebenarnya ya apa yang sudah kita makan atau apa yang sudah kita nikmati gitu, bukan yang cuman belum diapa-apain ya. Tabungan itu kan sebenarnya yang masih ngendong gitu kan, belum bermanfaat gitu. Tapi kalau sudah bermanfaat, insya Allah itu juga ada yang mengartikan itulah rezeki yang ini ya, rezeki yang itu. Dan kalau misalkan kita rezeki yang sesungguhnya itu kan sebenarnya apa yang kita tinggalkan, yang kita bawa sampai mati itu sebenarnya yang harta kita yang sesungguhnya, yaitu gitu. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita bawa sampai kita mati, dalam arti di akhirat tuh nanti akan bermanfaat seperti itu. Tidak cuman berupa saldo. Kadang-kadang kita memang sering salah kaprah ya, kalau saldonya banyak gitu, terus tenang gitu kan, bahagia gitu, saldo banyak gitu, padahal belum tentu saldo itu akan kita nikmati. Bisa saja kita mati sebelum menikmati saldo yang banyak itu gitu. Jadi ya tidak tepat ya kalau terus nanti dihemat-hematnya itu sampai seperti itu ya. Kita biasa saja sih, nikmati saja apa yang diberikan Allah gitu, dengan
sebaik-baiknya supaya bisa bermanfaat pula untuk orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mas Tri, ayo nambahin Mas Tri. Iya Bu, siap. Baik, berarti berapa sih batasan uang yang bisa kita nikmati saat ini gitu ya Bu ya. Kita tentu bisa membuat cash flow statement seperti ini Bu. Berapa income kita ditambah berkah income kita dari penghasilan di luar gaji, luar jualan, sumber-sumber pendapatan yang lain, totalnya berapa, dan juga kewajiban bulanan kita berapa. Ketika di situ masih ada sisa, maka ya kita bisalah memberikan penghargaan kepada diri sendiri, pada keluarga, dengan nilai yang tentunya maksimalnya nilai tersebut, kalau bisa ya di bawahnya itu. Dan itu kan pastinya tidak terus-menerus ya, itu adalah insidental ketika kita ingin usaha apa yang kita kerjakan sudah tercapai, menghasilkan laba, kita juga boleh reward kita dari sini labanya untuk jalan-jalan kemana luar negeri, untuk umroh lagi, itu boleh sekali Bu, dengan ketentuan supaya kita tetap sehat, maka harus di bawah jumlah nilai kas yang tersisa ini Bu, itu budgetingnya. Mungkin sederhananya seperti itu Bu, penjelasannya. Tadi ceritanya saya juga pernah membaca, lucu ya. Monggo Ibu. Oke. Terima kasih Mas Tri penjelasannya Mas Tri. Iya Bu. Ya, mudah-mudahan bisalah berjalan semuanya, menabung iya, kebutuhan. Jadi tidak terlalu menghemat sekali lah intinya kalau dalam pikiran saya itu seperti itu. Jadi biar bisa menikmati hidup tapi masih punya tabungan juga, bisa bersodako juga, dan apa? Nah mungkin itu standarnya buat saya. Terima kasih Mas Tri. Ya, untuk lifestyle juga boleh ya Ibu nambahin ya. Untuk lifestyle juga boleh Ibu, misalkan mau makan di kita mau makan di restoran, ya, itu kan ada yang 10% untuk lifestyle. Itu sah-sah saja sih Ibu ya. Selama tidak berlebihan, selama masih dalam porsi anggaran yang ada seperti itu. Iya. Ya, makasih Bu Maria. Sama-sama. Sudah ini cukup ya pertanyaannya ya, sudah sore. Barangkali kita sebentar lagi maghrib ya. Kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih teman-teman. Jazakallah Mas Tri ilmunya. Ya. Terima kasih. Musik Mas Tri, musik. Masya Allah. Ya. Minta fotonya ya, teman-teman ya. Mas Tri di foto Mas Tri. Ya. Caranya gimana Bu? Mbak Anggi, sehat ya? Semuanya sehat ya? Bu Eli, sama-sama. Ya Allah. Silakan. Yang boleh dulu. Evi, Mbak Evi ada.
Sehat ya Mbak. Mbak Okto, alhamdulillah nih. Agen baru rajin ya, Mas ya. Ya Allah. Mbak Ida. Pak Tri Suprianto. Lagi nih. Mbak Diana, Insya Allah Mbak Diana. Sehat ya Mbak ya. Mohon kehadirannya ya nanti di pembinaan agen minggu depan ya. Jangan lupa ajak resellernya untuk kita sama-sama belajar. Selalu jangan jangan pernah lelah untuk belajar. Karena ilmu itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain ya. Mbak Sulfa, ya Masya Allah. Sama-sama Mbak Sulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.